Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti kita panjatkan yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di pagi hari menjelang siang ini. Teriring selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan hingga dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat di launching program kerjasama Lapak Berkah BPRS Al-Salam dengan donatur Bapak Bahder Munir Samsudin. Sebelumnya perkenalkan saya Agus Tiana Fajri, atas nama pembawa acara tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Bahder Munir Samsudin selaku pemegang saham pengendali PT BPRS Al-Salam. Yang saya hormati Bapak Ilham Ramdoni selaku manajer pemberdayaan inisiatif Zakat Indonesia. Yang saya hormati Ibu Kiftiah Hindun selaku Direktur Operasional BPRS Al-Salam. Kemudian yang saya hormati Bapak Ikhwan selaku Direktur Utama BPRS. Kemudian yang saya hormati Bapak Ajwar selaku Direktur Bisnis BPRS Al-Salam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yahya selaku Dewan Pengawas Syariah, serta yang saya hormati Ustadz Rosihan Anwar selaku Dai Pembinaan Inisiatif Zakat Indonesia. Yang kami hormati para komisaris BPRS Al-Salam beserta jajarannya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian serta tak lupa seluruh tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir dalam launching program kerjasama Lapak Berkah BPRS Al-Salam dengan donatur Bapak Bahder Munir Samsudin. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama kali ini, insya Allah kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian peresmian program kerjasama, insya Allah ada pemutaran video, kemudian ada live report dengan tim lapangan, kemudian ditutup dengan doa. Dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran serta keberkahan acara ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Dide Nugraha. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Didi Nugraha yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca serta yang mendengarkan mendapat pahala serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan. Sambutan pertama insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ilham Ramdhani selaku manajer pemberdayaan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Bahdia Munir Syamsuddin selaku pemegang saham pengendali PT BPLS Al-Salam. Yang kami hormati Bapak Ikhwanda, Direktur Utama PT BPLS Al-Salam. Yang kami hormati juga Ibu Hiftah Hindun selaku Direktur Operasional, Bapak Azwal selaku Direktur Bisnis, dan juga Bapak Muhammad Yahya selaku Dewan Pengawas Syariah PT BPLS Al-Salam. Yang kami hormati pula rekan-rekan inisiatif Zakat Indonesia, Ustadz Hosian Anwar selaku Dai Pembinaan, juga rekan-rekan panitia yang telah mengadakan agenda ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami banggakan Bapak Ibu penerima manfaat program Lapak Berkah yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kami merasa bangga dan juga merasa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya PT BPLS Al-Salam, khususnya juga kepada Bapak Bahdia Munir Syamsuddin yang telah memberikan supportnya dan juga segala hal yang mendukung program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia, yang mana sama-sama kami ketahui bahwa program ini merupakan program pemberdayaan di bidang ekonomi yang sudah kita jalankan sejak tahun 2016 sampai saat ini, dan tercatat lebih dari 1.000 penerima manfaat yang tersebar di Indonesia, dan salah satunya yang kita kerjasamakan dengan PT BPLS Al-Salam. Dan di tahun yang lalu alhamdulillah program ini juga sudah kami jalankan bersama dengan PT BPLS Al-Salam dan memiliki output dan juga outcome yang sangat baik, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun yang kedua ini atau dilanjutan dari program Lapak Berkah ini juga memiliki impact yang lebih luas lagi. Dan program ini memang bukan hanya sekedar memberikan sarana usaha dan juga modal usaha bagi para penerima manfaat, tetapi juga ada program pendampingan, pembinaan, serta peningkatan kapasitas kewirausahaan dari para penerima manfaat yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi penerima manfaat dalam meningkatkan taraf hidup di bidang ekonomi, khususnya di tengah kondisi pandemi seperti ini. Yang sama-sama kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ini banyak sekali yang terdampak Bapak Ibu sekalian, tidak terlepas dari para pelaku UMKM, dan insya Allah kehadiran Lapak Berkah ini menjadi setidaknya pengungkit gitu ya, semangat dari Bapak Ibu penerima manfaat untuk terus bisa menjalankan aktivitas usahanya, dan harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu penerima manfaat kelak
nanti bisa menjalankan program ini dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, sehingga apa-apa yang telah kami rancang di dalam program ini bisa memberikan impact yang seluas-luasnya. Dari kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsir, khususnya kepada Bapak Bahtiar Munir Samsudin dan juga jajaran komisaris PT BPRS Al-Salam Amal Salman. Tak lupa kami memohon kepada penerima manfaat dan juga para semua yang mendukung program ini, mudah-mudahan kami meminta doanya gitu ya, khususnya bagi Inisiatif Zakat Indonesia dan juga PT BPRS Al-Salam, yang insya Allah mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu penerima manfaat kelak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik ke depannya di antara kami, baik itu untuk Basnas Inisiatif Zakat Indonesia maupun PT BPRS Al-Salam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah dijalankan oleh program ini yang memang sudah 1 bulan lebih Bapak Ibu sekalian dijalankan dengan kondisi PPKM dan juga pandemi, kita baru bisa melaksanakan agenda peresmiannya di hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak akan memberikan nilai lebih bagi penerima manfaat maupun bagi para muzaki. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Bahtiar Munir Samsudin, selaku pemegang saham pengendali PT BPRS Al-Salam. Kepada beliau dipersilahkan. Ibu-ibu, halo, bisa didengar Mas? Halo? Halo? Bisa Bapak, terdengar jelas Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilham dan penyelenggara pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf benar-benar karena kelalaian saya tadi pagi untuk menghadiri acara ini pada waktunya. Sungguh ini barangkali memang peringatan bagi saya bahwa umur saya memang sudah lanjut dan ingatan memang tidak sebaik masa lalu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terutama rekan saya Pak Yahya selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Al-Salam, rekan-rekan dari IZI, Mas Ilham, Pak Rosian Anwar, dan lain-lain, Mas Dide yang hari-hari sibuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini, Direksi Al-Salam, Bu Kif, Pak Aswar, dan teman-teman semua. Acara ini sebetulnya saya harapkan informal saja. Kalau boleh tanya, ini para peserta atau para penerima manfaat ikut menyaksikan atau enggak, Mas Ilham? Ikut ya? Ikut menyaksikan atau tidak ikut? Ikut atau kita bisa Pak. menyaksikan mereka nanti? Insya Allah ada agenda bertatap wajah Pak dengan tim yang ada di lapangan dengan nanti penerima ini. Manfaat. Iya, Ya, betul. Oke. Jadi seperti tadi disampaikan, ini udah untuk yang kedua kalinya ya buat Al-Salam bekerja sama dengan IJI menyelenggarakan lapak berkah semacam ini. Yang pertama tahun lalu atau tahun 2019 kali ya, 2019-2020 sudah berlangsung dengan baik seperti dikemukakan tadi. Insya Allah hasilnya pun bermanfaat terutama bagi penerima manfaat. Saya sempat mengikutinya secara agak dekat dan saya betul merasa bahagia bahwa IZI bersedia menginisiate menjalankan program semacam itu. Mencoba berusaha mengangkat pengusaha mikro atau mini mikro yang bahkan bukan saja sedang mengalami kesulitan, barangkali juga sedang mengalami kesulitan yang luar biasa pada masa kini, untuk mencoba mengangkat kehidupan mereka dari tingkatan yang sangat rendah ke tingkatan yang lebih baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, program Lapak Berkah ini agaknya khas dari ciri bahwa selain memberikan pemahaman bisnis, pengetahuan bagaimana berupaya, berusaha dengan lebih baik supaya hasilnya lebih baik, program ini juga memberikan
atau mempunyai segmen khusus untuk meningkatkan pengetahuan keagamaannya. Alhamdulillah, jadi dua-dua dapat kita sampaikan, kita tingkatkan pada pihak yang menjadi responden dari program ini. Hanya satu saya yang ingin sampaikan pada kesempatan ini, dan pada waktu yang lalu pun sudah pernah saya diskusikan dengan bapak-bapak dari pengurus, mungkin dengan Pak Ilham juga ya, waktu itu kita sempat Zoom meeting. Dari apa yang kami ikuti pada lapak berkah pertama dahulu, kami mengusulkan agar supaya pada program kedua ini kita coba tingkatkan bukan pengawasan, tetapi lebih kepada monitoring dari hasil pengembangan upaya atau dari hasil pendampingan ini. Dari waktu ke waktu kita cobalah mengukur seberapa jauh keberhasilan program pendampingan ini, terutama dari sisi upaya untuk meningkatkan penghasilan pihak responden. Oleh karena itu kemarin dalam pertemuan persiapan saya mengusulkan ada reporting yang regular, mungkin setiap sekali sebulan, untuk melihat bagaimana hasil usaha mereka selama program pendampingan ini berlangsung. Tentu saja kita tidak akan terkejut kalau masih ada kekurangan di sana-sini. Dan justru kekurangan itulah yang ingin kita ketahui, supaya dapat pula kita mencarikan jalan keluarnya. Bagaimana kekurangan-kekurangan yang masih ada itu dapat kita carikan solusinya. Mudah-mudahan apa yang kami usulkan ini kita sama-sama bisa menepatinya, kita sama-sama bisa melihat perkembangannya, sehingga pada akhir program nanti setelah 4 bulan atau 5 bulan ya, kita pun tahu seberapa jauh sebenarnya sukses dari program ini. Mohon maaf, saya kadang-kadang agak terlalu terbuka dalam memberikan komen, tetapi niat saya baik. Niat saya benar-benar untuk kebaikan kita semua. Dari apa yang saya alami selama sekian lama berkecimpung dalam bidang bisnis, termasuk yang seperti ini sejak saya masih berada di lingkungan BUMN, saya tidak pernah mendengar ada program begini yang gagal. Semua berhasil bagus. Kalau sudah dilaporkan ke pemegang kepentingan utamanya, ambil contohlah saya misalnya waktu di BUMN. Program seperti ini terus-menerus wajib kami lakukan. Dan setiap kali kami harus lapor akhir hasilnya kepada Kementerian BUMN. Pada waktu itu namanya departemen. Laporannya pasti bagus, pasti sukses, pasti begina begitu, nggak ada yang kurang, nggak ada yang gagal. Tapi dalam hati saya kecil, dalam hati kecil saya, dan dalam pikiran saya, ini bukan laporan yang bagus. Cara pelaporan seperti ini tidak membuat kita maju, tidak membuat program yang dengan niat baik seperti ini akan membawa hasil yang baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau cuma puja-puji aja yang kita ungkapkan dari hari ke hari, itulah hasilnya. Ya segitu-gitu aja. Saya rasa kalau kita hitung dari sejak 10-20 tahun yang lalu program seperti ini kita laksanakan, bukan hanya dengan IZI, tapi dengan seluruh elemen bangsa ini, termasuk BUMN. Mungkin sudah triliunan dana yang dimasukkan di dalam program sosial semacam ini. Tahu kita seberapa hasilnya? Oh, tentu kita akan katakan hasilnya sangat bagus. Tapi saya bilang, kalau yang di BUMN dulu mah jujur aja. Hasilnya cuma pemilihan, kita memilih presiden yang sama lagi, kan begitu.
Apakah bisnis bisnis site-nya benar-benar berkembang? Apakah UMKM mini mikro itu betul-betul mendapatkan kemajuan? 1, 2 tentu ada. Itu harus kita akui. Tetapi tentu kita ingin lebih banyak dari itu. Jadi dengan catatan yang sangat jujur, sangat terbuka, dan mohon maaf kalau ini agak menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu di IZI, mohon maaf betul, tapi niat saya baik. Saya ingin menekankan, mari kita lebih baik terbuka dan tentu saja jujur dalam melihat hasil upaya kita yang dengan niat tulus dan ikhlas. Supaya apa? Sederhana aja. Supaya hasilnya benar, dan kalau hari ini hasilnya sudah benar, besok hasilnya lebih benar lagi. Dan untuk itu memang dibutuhkan keberanian untuk terbuka dan jujur. Kalau ada kurangnya, mari kita katakan kurang. Kalau ada lebihnya, mari kita syukuri. Sekedar itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita akan kerjakan bersama ini, dan kita niatkan secara tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hasil yang terbaik dan paling baik lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Bahdar Munir Samsudin atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi peresmian. Untuk itu kami undang kembali Bapak Bahdar Munir Samsudin untuk melakukan peresmian. Nah, bagaimana? Ya, jadi apa? Kita resmikan ini semua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridhonya, dengan memohon pertolongannya dan lindungannya. Kita mulai program Lapak Berkah ini. Mudah-mudahan seperti yang kita semua mengharapkan, membawa hasil yang terbaik bagi kita semua, bagi umat, dan juga bagi tegaknya syiar Islam. Terima kasih pada penyelenggara, terima kasih para responden. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah seperti yang kita sebut seperti dalam program ini. Ini adalah lapak berkah, bukan hanya untuk penyelenggara lapak, tapi juga untuk para pembinanya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Program kerjasama Lapak Berkah BPRS Al Salam dengan donatur Bapak Bahdar Munir Samsudin bersama Laksnasi Inisiatif Zakat Indonesia dapat terlaksana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan setiap prosesnya serta bisa terus bersinergi dalam program-program inisiatif zakat lainnya. Tentu adanya program Lapak Berkah ini kita berharap dapat memberikan banyak manfaat untuk para penerima manfaat, khususnya membangkitkan kembali semangat berwirausaha para pelaku usaha mikro, mini mikro. Semoga juga mendatangkan keberkahan untuk semua pihak yang terlibat, khususnya untuk umat. Kita saksikan sedikit cuplikan pesan kesan dari beberapa penerima manfaat Lapak Berkah berikut tayangannya. Nama saya Bu Asni. Saya baru jual modal 3 tahun. Saya mohon doanya biar supaya lancar jualannya. Saya Ibu Miana, usia 54, berjualan nasi uduk dan sayur lontong. Semoga setelah dapat gerobak bisa lebih baik dan maju. Saya Ibu Sumini, selaku penjual nasi uduk, ada gorengan juga, ada nasi kuning, ada lontong sayur. Saya jualan nasi uduk ini kurang lebih 1,5 tahun. Tadinya saya hanya ibu rumah tangga, karena semenjak suami saya meninggal, saya harus menghidupi 2 anak. Jadi saya coba untuk berjualan nasi uduk. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Harapan saya
kedepannya mungkin akan lebih baik ya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi nasi uduknya dan semuanya lebih bervariasi. Saya Bapak Ujang. Saya berjualan siomay batagor dari 2013. Awal jualan saya memakai meja dan payung. Tapi setelah mendapatkan bantuan, saya pindah pakai gerobak. Alhamdulillah. Harapan saya semoga jualannya semakin maju, tambah berkah, bermanfaat buat anak istri saya. Nama saya Sudiono. Saya dagang gorengan dari tahun 2009 sampai sekarang ya. Dan harapan saya semenjak saya dikasih bantuan gerobak ini, harapannya biar lebih meningkat omset saya, jualannya saya lebih laris lagi. Terima kasih kepada Bapak Kader Munir Samsudin dan Yayasan IZI. Terima kasih bantuannya. Semoga bermanfaat untuk saya dan keluarga saya. Terima kasih kepada Bapak Kader Munir Samsudin. Semoga berkah. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Bapak Kader Munir Samsudin selaku donatur dan Yayasan IZI, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga berkah. Baik, Masya Allah. Tadi sekilas kita sudah saksikan testimoni atau kesan-kesan dari beberapa penerima manfaat yang sudah menjalankan usahanya dengan bantuan lapak berkah. Kemudian untuk lebih dekat dengan para penerima manfaat saat ini, yang mendapatkan bantuan saat ini, kita sudah terhubung dengan Mbak Pani selaku tim IZI yang sudah berada di lokasi penyaluran lapak berkah. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Pani. Waalaikumsalam Mas Agus. Baik Mbak Pani, kami ingin mengetahui kondisi di sana. Boleh dikabarkan untuk kami Mbak Pani, silahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lokasi launching yang diselenggarakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia dan bekerjasama dengan BPRS Al-Salam. Nah, di sini adalah salah satu lokasi penerima manfaat, yaitu Ibu Mianah, seorang penjual nasi uduk setiap harinya. Dan ini adalah gerobak yang telah diberikan oleh IZI dan BPRS Al-Salam. Ada gerobak nasi uduk dan gerobak sotomi yang diberikan beberapa pekan lalu. Nah, jadi untuk lokasi berjualan ke 5 penerima manfaat ini, lokasinya tidak terlalu berjauhan, yaitu terletak di depan Masjid Al-Mutakin di Jalan Kelimo Raya dan tidak jauh juga dari kantor BPRS Al-Salam. Nah, kita masuk sebentar untuk berbincang-bincang sebentar kepada salah satu penerima manfaat lain. Saya sedang ada dengan Ibu Asmi, yaitu penjual sotomi. Nah, Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu udah jualan soto selama 3 tahun ya? Iya. Nah, Bu, gimana sih perasaannya setelah mendapatkan gerobak baru nih dari IZI dan BPRS? Sebelumnya kan gerobaknya udah ini ya? Iya. Udah agak rusak. Iya. Perasaannya gimana sih, Bu? Alhamdulillah sangat senang sekali dan berterima kasih sekali sama Bapak Ade Munir Samsudin sebagai donatur dan pada Yayasan IZI yang telah memberikan saya gerobak ini, dan alhamdulillah sekarang makin ramai. Yeah. Nah, ini kan selama masa pandemi ini kan ada PPKM, Bu. Yeah. Selama PPKM itu Ibu masih tetap jualan juga? Tetap masih. Nah, ada perbedaan nggak selama PPKM ini jualannya? Iya, emang ada perbedaannya. Cuman ya kita syukuri aja ya, Mbak. Iya. Berarti tetap selalu berjualan ya walaupun lagi kondisi PPKM seperti ini. Nah, bisa kita saksikan bersama. Jadi di depan saya ini sudah ada isian dari soto yang dijual oleh Ibu Asmi ya. Di sini ada isinya, ada risol, ada daging sapi, ada kol juga, ada bihun, dan ada mie kuning. Nah, bisa dilihat ini ada buah sotonya yang sedang Ibu Asmi
Nah, ini adalah soto yang biasa Ibu Asmi jual setiap harinya. Biasanya per porsi segini dijualnya berapa, Bu? 12.000. 12.000. Nah, cukup lumayan terjangkau sekali ya. 12.000 tapi isinya lumayan lengkap. Nah, selagi saya mencicipi soto ini, sekian report dari saya kembalikan kepada MC Mas Agus. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Fani. Jangan lupa dibagi sotonya. Baik, Alhamdulillah pagi-pagi sudah lihat soto. Mudah-mudahan kita doakan para penerima manfaat, lancar jualannya, penuh berkah untuk khususnya untuk penerima manfaat dan untuk semua pihak yang terlibat. Baik, Bapak hadirin, untuk menambah kehidmatan agenda kita hari ini, mari kita sempurnakan dengan tausiah yang insya Allah nanti juga ditutup dengan doa. Insya Allah tausiah dan doa akan disampaikan oleh Ustadz Rosyan Anwar selaku Dai Pembinaan IZI. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik Ustadz, dipersilakan untuk disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Munir, Bapak Azwar, Bapak Irham, dan Bapak-Bapak semuanya, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dengan Bapak-Bapak sekalian semuanya. Syukur alhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Di pagi hari ini Allah memberikan kepada kita segala kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bermasyarakat, nikmat kita berorganisasi, nikmat kita berusaha, nikmat segala-galanya yang Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai hambanya tentunya selalu bersyukur, tidak pernah mengenal kata lelah, tidak pernah kita berhenti, tidak pernah kita selalu mengeluh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa Allah Rabbus samawati wal ardh yang mengatur segalanya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berselawat kepada kedua hasanah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua kita, suri teladan kita, panutan kita, sosok yang paling terbaik bagi kita. Dan tentunya kita juga berselawat kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang tetap istiqamah menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semoga kita seluruh pada hadir di virtual ini akan mendapatkan syafaat uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu ketika ada seorang investor dari bangsa Quraisy, kabilah yang paling terhormati ketika itu, melihat sosok pria
yang tentunya memiliki kualitas yang paling terbaik menurut beliau. Maka itulah kemudian asistennya diminta untuk menuju seorang tersebut. Diberikanlah modal usaha, diberikan pertanggung jawab yang begitu penuhnya terkait dengan perniagaan bisnis. Ketika itu adalah sebuah asistensi, diwakilkan oleh asistennya melihat bagaimana gayanya, bagaimana perilakunya, bagaimana caranya, kayak tata caranya beliau berbisnis. Maka tidak ada satupun yang ditemukan oleh asisten tersebut sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang memberikan kerugian di dalam melakukan usaha bisnis dari seorang wanita yang masyhur di kehidupan kita. Wanita itu adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Sementara orang yang dipercayai untuk mengelola bisnisnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu dahsyatnya. Para sahabat Izzi, sahabat BPL Salam, Bapak Ta'ala, apa hikmahnya? Apa yang diberikan edukasi oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita? Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau menyampaikan kepada kita kama qala at-tajirus saduqul amin al-muslim asyhada yaumil qiyamah. Inilah yang dimaksud tentang sebuah keberkahan. Keberkahan itu bukan hanya mencari keuntungan. Keberkahan itu bukan hanya mengarut semua aktivitas bisnis, tetapi adalah ketika usaha kita, keberkahan itu melibatkan pemilik alam semesta itu. Ketika kita mengikutkan pemilik Rabbus Samawati wal Ardh, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karakter kita, sifat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir sendiri. Maka Rasulullah mengatakan at-tajirus saduqul amin, perdagangan yang jujur, al-amin, kemudian yang terpercaya, al-muslimu ma'asyuhada yaumul qiyamah, kelak nanti akan bersama para syuhada di hari kiamat nanti. Itulah keberkahan. Maka jangan harap ketika kita memiliki keuntungan yang banyak, tetapi kita merasakan itu tidak cukup. Ketika kita memiliki keuntungan yang begitu banyak, tetapi kehidupan kita justru menjadi kehidupan yang down. Kehidupan kita justru yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, para hadirin wa ta'ala, yang kita inginkan dalam lapak apapun, ya, makanya disebut dengan lapak berkah. Maka syarat dalam sebuah keberkahan itu adalah jujur. Orang yang jujur itu adalah orang yang akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pedagang itu jujur, yang terpercaya, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengikut sertakan usaha kita, bisnis kita. Satu ketika, para sahabat Izzi, Bapak yang Ta'ala, satu ketika Rasulullah SAW pernah menghampiri, melihat seorang pedagang. Ketika dia membeli, ketika kemudian dia memasukkan tangannya, ternyata di bawahnya ada yang masih basah. Dia penanya mengatakan kepada pedagang, apa ini? Maka pedagang mengatakan, itu adalah barang-barang yang tidak baik dan sebagainya. Maka disampaikan, kenapa kau tidak meletakkan di atas? Kenapa kau letakkan di bawah? Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka sampaikan demikian ketika kualitas kita sebagai pedagang. Begitu juga adalah produk-produk yang kita pahami dan bersama, kita jujur, kita rincikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan. Allah akan menggerakkan para pembeli. Inilah keberkahan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut serta dalam usaha kita, Allah gerakkan. Yang tadinya orang itu tidak beli, tapi Allah gerakkan untuk membeli dagangan kita. Allah akan gerakkan menginvestasikan uangnya di usaha-usaha kita. Itu keberkahan. Maka ulama Imam Syafi'i, ulama bermadzhab Imam Syafi'i mengatakan, ketika orang itu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayazidu
maka Allah akan menambahkan. Apa itu menambahkannya? Maka menambahkan kecintaan, keridhaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keridhaan, kecintaan, keridhaan, maka disebutkan adalah ar-ribhu, keuntungan yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kelak nanti menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, marilah sama-sama kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Karena keberkahan itu tentunya kita memerlukan itu. Apapun bentuk usaha kita, berapapun keuntungan kita, tanpa keberkahan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai kita. Jangan katakan kita berbisnis di dunia, tapi katakanlah kita sedang berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Sisihkan, walaupun kita pedagang kecil, tapi sisihkan infak kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan kita. Demikianlah secara singkat tausiah ini, dan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa a'malina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umur-umur kami, urusan-urusan kami, amal-amal kami, perbuatan-perbuatan kami. Ya Rabb, jika usaha kami adalah usaha yang senantiasa mendekatkan diri padamu, ya Rabb, maka berikanlah keberkahan kepada kami. Kembangkanlah usaha kami, kembangkanlah bisnis kami, ya Rabb. Bisnis yang senantiasa kau ridhoi, ya Rabb. Bisnis yang senantiasa kau cintai, ya Rabb. Bisnis yang senantiasa mengantarkan kami ke dalam tempat yang kau muliakan, ya Rabb, yakni surgamu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami yang senantiasa lalai dengan perintah-perintah-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang senantiasa lalai dengan urusan-urusan-Mu, ya Rabb. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah kemudahan-kemudahan pada kami, ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah kesehatan pada pimpinan-pimpinan DPR As-Salam. Berikanlah kesehatan kepada mereka, ya Rabb. Berikanlah kemudahan-kemudahan urusan kepada mereka, ya Rabb. Mereka yang senantiasa membantu di lapak berkah ini, menyertai bersama dengan Lasnas Izi, ya Rabb. Maka berikanlah kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan. Berikanlah kesahan pula dengan pimpinan-pimpinan kami Lasnas Izi, ya Rabb. Dengan BPR As-Salam, ya Rabb. Berikanlah at-ta'min, jaminan, ya Rabb. Berikanlah keselamatan kepada mereka, ya Rabb. Berikanlah keluarga mereka, keluarga yang kau cintai, ya Rabb. Keluarga yang kau berkahi, ya Rabb. Ya Allah, ketika kami membantu mereka, para du'afa, para manfaat, para menerima manfaat di dunia ini dengan berkah, ya Rabb. Maka kami berharap, ya Rabb, kepadamu, ya Rabb, syafaat darimu, ya Rabb. Kelak kami adalah mengisi ruang-ruang yang paling mulia, yang paling indah, yakni surgamu, ya Rabb. Allahumma innaka inna as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa huda. Ya Rabb, sungguhnya kami memohon kepadamu pada hari ini, hari yang begitu baik, pertolongan kepadamu, ya Rabb, keberkahan-keberkahan, ya Rabb, wa hudahu, dan petunjuknya, ya Rabb, petunjuk bisnis kami, petunjuk jalan kami, ya Rabb. Allahumma inna as'aluka khairul hadal yawm wa khairu ma fihi wa khairu ma qablahu wa khairu ma ba'da. Ya Rabb, juga kami memohon kepadamu, ya Rabb, kebaikan pada hari ini, ya Rabb. Kami mengetahui semua kul ayyam, setiap hari sebuah kebaikan, keberkahan, ya Rabb. Tidak ada hari yang tidak baik, ya Rabb. Semuanya baik, tergantung kami sebagai hamba-Mu, ya Rabb. Wa khairu ma fihi, kebaikan di dalam hari-hari tersebut, ya Rabb. Wa khairu ma qablahu, dan hari-hari sebelumnya, ya Rabb. Wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan setelahnya, ya Rabb. Esok hari, lusa, dan seterusnya, ya Rabb. Wa'udzu bika min syarri hadzal yaum. Ya Rabb, sungguhnya kami berlindung, berlindung dengan darimu, ya Rabb,
pelindung dari keburukan-keburukan dari hari ini ya Rabb, wa syarri ma fihi, dan keburukan di dalam hari ini tersebut ya Rabb, wa syarri ma qablahu, dan keburukan-keburukan sebelumnya ya Rabb, wa syarri ma ba'dahu, dan juga keburukan-keburukan sebelumnya ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ftah lana abwabal khair, ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan kepada kami ya Rabb, wa ababul barakah, dan pintu-pintu keberkahan kepada kami ya Rabb, wa ababul ni'mah, dan pintu-pintu kenikmatan ya Rabb, wa ababul rizqi, dan pintu-pintu rezeki ya Rabb, wa ababul maghfirah, dan pintu-pintu maghfirahmu ya Rabb, wa ababus sihah, dan pintu-pintu kesehatan ya Rabb, wa ababus salamah, pintu-pintu keselamatan pada kami, pada keluarga besar kami, keluarga besar BP As-Salam, keluarga besar Al-Nas Izi, dan keluarga-keluarga kami secara personal ya Rabb, wa ababul afiyah, dan pintu-pintu kesehatan ya Rabb, wa ababul jannah, kau bukakan kepada kami pintu-pintu surga ya Rabb. Allahumma afinah ya Allah ya Rabb, selamatkan kami di dunia wal akhirah. Rabbana adlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin. Allahumma innaka sami'ud du'a, istajib du'ana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ta'ama yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khair Ustadz Anwar Rosihan atas taujih dan doanya. Sebelumnya mohon maaf tadi lupa kami sapa. Nampaknya selain Bapak Muhammad Yahya, alhamdulillah bergabung juga Bapak Khairin selaku Dewan Pengawas Syariah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. Baik, alhamdulillah semua rangkaian acara telah kita lewati bersama, diawali dengan basmalah, mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk segenap pengisi, para tamu undangan serta seluruh peserta yang bergabung dalam acara hari ini. Sekali lagi selamat atas diresmikannya kerjasama program Lapak Berkah Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia bersama BPRS Al-Salam. Semoga program kerjasama ini dapat memberikan banyak manfaat serta IZI dan BPRS Al-Salam dapat terus bersinergi dalam semua program kebaikan. Karena memudahkan, insya Allah dimudahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Agustiana Fajri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada kata serta sikap hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir, Bapak-bapak, Ibu yang lain dari BPRS Al-Salam.